wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pidato yang bertema membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam surah Al-Taha ayat 44 yang berbunyi, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha," yang artinya, berbicaralah kamu kepadanya Fir'aun dengan berkata-kata yang lembut, mudah-mudahan ia takut dan sadar. Sudah pasti kita tidak semulia Nabi Musa maupun Nabi Harun. Siapapun orangnya, belum tentu ia seburuk Fir'aun. Meskipun demikian, Allah memerintahkan kepada kedua nabinya untuk bertutur kata yang lembut kepada sang penguasa yang zalim. Membawa misi dakwah menjunjung tinggi agama Islam dan berbasis akhlak yang luhur. Sisi moral benar-benar berada di garda terdepan dalam agama Islam. Oleh karena itu, akhlak menduduki derajat yang tinggi dalam satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan kita berbicara tentang tujuan pendidikan. Yang tujuan pendidikan tersebut adalah sama dengan tujuan hidup seorang muslim, yaitu menjadi hamba Allah, hamba yang percaya dan menyembah kepada Allah dengan cara memeluk agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang bernilai baik dan buruknya akhlak. Akhlak tidak selalu identik dengan pengetahuan, ucapan maupun perbuatan. Orang bisa mengetahui banyak tentang baik buruknya akhlak, tetapi belum tentu didukung oleh keluhuran akhlak. Orang bisa berkata-kata dengan lembut dan manis, tetapi kata-kata bisa meluncurkan dari hati yang keras. Al-Quran sebagai dasar yang menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa akhlak adalah suatu ajaran yang diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan adab, dengan kata lain akhlak mulia, kepada manusia dalam segala bidang kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam proses pembentukan akhlak dapat digunakan berbagai cara, yaitu dengan cara ibadah yang kuat dan ikhlas, karena dengan ketekunan dan keikhlasan mampu mencegah bisikan hawa nafsu. Ibadah sendiri dengan kata lain yaitu mengesahkan Allah dan merendahkan diri dan menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada Allah. Proses pembentukan akhlak yaitu